layangannya bikin sendiri guys, atau barangkali bisa kalau membeli juga bisa ya guys ya. Nah tujuannya untuk apa layangan bikin sendiri ya, layangannya itu lebih enak, lebih lincah, lebih gesit. Kalau kita membeli layangan toko seperti layangan biasa-biasa itu kurang lincah katakanlah ya guys. Jadi kalau layangan bikin sendiri seperti ini bagus layang. Jadi manuvernya layangan itu waktu ada burung lewat itu cepat guys. Nah ini mas, yang kemarin ada yang bertanya, kenapa kok misalkan di pancingnya dikasih lebih banyak berarti lebih enak? Ya nggak bisa, soalnya gini, kalau pancing itu terlalu banyak burungnya itu melihat guys. Pandangan burung itu sangat tajam sekali, jadi makanya saya bilang dari 3 meter 4 meter baru dikasih pancing, yang 5 meter baru dikasih pancing satu. Itu tujuannya itu supaya burung itu kalau mau lewat itu nggak kelihatan kalau di depannya itu ada benang yang ada pancing. Yang tujuannya apa ya, itu supaya tidak melihat burungnya, jadi burungnya tetap lewat. Jadi kita itu tetap enak, kita itu waktu nyambut, jadi burungnya tetap melaju dengan sukses. Terus prosesnya itu gini guys, kalau ada burung lewat yang seperti tadi kan layangan sudah diturunkan guys. Ini ibarat benang. Terus kemudian burung yang ada, burung kan layangan kan diturunkan, begitu ada burung dari jauh mau lewat kan layangan diturunkan, burungnya kan masih jauh berada di atas, kita tarik pelan-pelan. Waktu menghadang burung itu jangan di sejak jauh burung mau lewat itu di papak gini jangan. Jadi layangan itu diambil dari bawahnya, sekiranya itu 2 meter atau 1 meter. Itu benang, waktu pas burung lewat langsung benang ditarik set gitu, supaya burung itu tidak sempat melihat waktu burung terbang ini tidak melihat kalau di depannya itu ada benang yang ada pancing. Nah, seperti itu tujuannya. Waktu layangan kita turunkan kemudian jarak 1 meter seperti ini langsung ditarik, muset itu kan kena nggak kena tetap dikuler ya guys. Nanti kalau ada tanda-tanda misalnya itu burungnya itu sudah tersangkut dengan benang itu kita gulur, nanti pancingnya menancap sendiri kemudian burungnya akan seperti ini. Soalnya kalau praktek pakai kamera HP secara langsung memang nggak kelihatan, harus dipasang. Dan kemarin juga ada yang tanya guys ya, katanya begini, padahal biasanya burung itu takut dengan layangan itu, kenapa sampai bisa? Ya memang benar, kalau layangannya terlalu pendek memang burungnya juga akan melihat kita dan akan melihat layangannya jadi takut. Jadi makanya kita itu layangannya itu harus tinggi ya guys ya, di samping tinggi. Kemudian kita itu jangan waktu menangkap burung itu kita itu apa ya istilahnya itu menampakkan diri lah dari jauh, kita itu di tempat yang luas gitu, di tempat yang terang gitu. Ya kita ya harus sembunyi. Makanya saya itu waktu ngambil video kan sering itu karena ini di balik sepeda itu tujuannya ya seperti itu, sembunyi itu aslinya aja, supaya burung yang lewat dari kejauhan itu tidak sampai melihat kita. Jadi burung itu akan terus terbang melewati benang kita. Ya seperti itu, kalau kita itu nggak sembunyi, burung itu semakin besar itu semakin katakanlah tetap kan. Kalau terlalu refleks lah, kalau melihat kita itu langsung kembali guys, atau berputar arah. Jadi tujuannya ya seperti itu. Kita itu jangan berada di tempat yang padang lah katakanlah gitu. Kalau istilahnya saya itu jangan di tempat yang terang-terangan. Jadi kita itu perlu sembunyi di balik pohon atau seperti ini.
di balik sepeda. Nah, seperti ini, seperti saya ini kan biasanya seperti ini juga. Saya duduk di sini, ini sepeda saya. Ini tujuannya itu supaya burung yang dari sana, yang saya tunjukkan dari sana itu tidak melihat saya waktu nangkap. Jadi burung itu akan tetap terbang. Dan kita itu jangan terlalu gimana ya? Kita itu jangan sampai tahu pergerakan tangan kita itu nggak bisa kan guys, karena kalau burung itu masih bisa melihat gerakan kita gitu aja, burung itu akan nggak mau lewat depan yang kita buat nyambit istilahnya. Ya seperti itu, gampang kok. Nah, kalau kita sudah memahami teori yang saya berikan, insya Allah dengan mudahnya akan dapat. Kemudian mencari spot ya seperti itu guys. Gitu. Di sini kan ada ya, nah ini anak saya dilewati burung, cuma kurang tinggi. Nah seperti ini ada. Waktu kita mencari tempat yang biasanya dilalui burung-burung itu, tujuannya ya seperti itu. Kalau nggak ada burung lewat ya memang nggak ada, atau kita itu melihat di tambak atau di kali atau yang gerombol-gerombol gitu. Nah itu ya juga bisa guys, kita pakai layangan, kemudian waktu maaf saya ini tersengat-sengat apa saya karena itu tadi baru lari-lari. Ya seperti itu, kalau ada segerombolan burung yang makan di tambak atau di kali itu bisa juga di sana. Kalau kita sudah kasih banding, nanti pak layangannya kita turunin, kemudian kita akan ada yang ngobrak lah yang sebelah sana, terus burungnya lewat. Nah itu langsung kita turun ke atas, kita tarik secara cepat. Kira-kira benang itu mengenai sayapnya seperti itu. Akan nanti bisa merasakan sensasinya menangkap burung dengan teknik layangan luar biasa guys. Kalau kita mampu sangat senang sekali karena merasa senang dapat seperti itu. Kalau sudah memahami coba praktekkan, insya Allah nanti gampang kok. Kalau sudah dapat satu mah berikan dua. Ini layangan saya sudah siap nih. Ya, jadi ya seperti ini jarak layangan waktu meninggikan layangan. Bentar ada burung guys. Nah ini ada lagi. Ya tinggi sekali layangan ini sampai 100 meter tinggi. Ya memang tujuannya supaya burung yang melewat itu tidak mengetahui kalau sedang dihadang, sedang disambit, bakalan disambit itu. Nah tujuannya seperti itu guys. Kenapa layangan itu ditinggikan sekali ya, tujuannya memang seperti itu, supaya tidak burung yang mau lewat itu tidak melihat. Oke seperti itu ya. Semoga kalau sudah paham ayo dipraktekkan, gampang kok, biar cara menangkap ini viral ya guys ya. Nah seperti ini guys, saya itu sembunyi di balik tanaman ini. Nah di balik pohon seperti ini supaya burung yang dari sana itu tidak melihat kalau aku di sini dengan membawa layangan. Soalnya kalau dia itu melihat, dia itu nggak akan di depan kita. Jadi kita terbang melewati layangan kita seperti itu. Jadi seperti itu, karena nggak kena itu layangan dijulur sampai anak kita itu melihat ada tanda-tanda layangan masuk ke benangnya itu sudah menempel di sayap. Kita julur saja biar nanti seperti itu, gampang kok, tinggal praktek. Nah seperti di sini ini ada burung ya yang nggak sekerap gitu guys ya, harang-harang nggak ada. Sekarang ada burung yang mau lewat di kalau nggak sembunyi nggak mau burung itu.
seperti itu, nggak kena decoiler ya guys ya. Nanti akan melihat dengan sendirinya burung itu akan menangkal sendiri. Dia akan nanti akan ini anak saya sudah dapat guys, burung hitam. Nah itu burungnya kelihatan ya di sana ini. Besarkan kameranya guys. Nah, ini burungnya. Apa dipedet aja. Bulak biru kuat, bulak biru, coklat pedot. Nah, seperti itu guys, itu burung hitam itu masih lah itu, kayak kelihatan guys ya. Seperti itu, wajah dipaksa emang pelan-pelan. Oh seperti itu guys, itu burung hitam itu biasanya bisa berenang di dalam air. Ini kalau orang-orang tambak gak dijaga, tambaknya bisa habis, ngalang-ngalai jaring guys. Itu burung itu pemakan ikan itu yang paling ganas itu. Makanya orang-orang sini kalau tambaknya dimasukin burung ini jangan sampai, jangankan 10, 5 aja sudah risau, bisa habis ikannya. Seperti ini guys, ini sudah dekat ya, ini burungnya. Ini lagi digulung sama anak saya pakai benang nilon, jadi nggak sampai, benangnya cukup kuat guys. Lah seperti ini burungnya. Ini layangannya ya, ini layangannya jauh, masih di atas ini, nggak kelihatan ya layangannya. Ini layangannya guys, ini layangannya masih tinggi. Nah ini gunanya untuk apa? Layangan sampai ditinggikan seperti itu, tujuannya ya burungnya supaya tidak melihat layangannya. Kalau burung ini melihat layangan terlalu dekat dengan burungnya, maka burungnya itu nggak mau lewat guys, kelihatan soalnya. Nah seperti itu burungnya itu. Yes, dapat burung besar. Nah seperti itu guys. Ini anak saya takut juga dicucuk guys, kalau dicucuk itu mancep ini. Cucuknya ini ya minta ampun ini, melawan guys ya, seperti itu. Nah seperti itu burungnya kelihatan guys. Anak saya takut nih. Nah seperti ini. Harus dipegang cucuknya guys, oleh takut cucuk. Nah seperti itu, bisa tembus ini hari tangan kita. Nah seperti itu, ini sudah dieksekusi catering. Nah sudah mantap kan, sudah dapat. Nah, seperti itu guys, ini pancingnya masih menancap di sayapnya guys. Sudah, ini eksekusinya sudah berhasil. Nah seperti itu guys prosesnya.